warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media RSAN. Pagi ini kita akan membahas rumah sakit pendidikan. Pada tahun 2018 lalu, Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ini telah ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Seperti apa itu rumah sakit pendidikan? Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Yose Rizal, SPKK. Pak, apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak Kim. Alhamdulillah. Pak, banyak pemirsa kita ingin mengetahui ini, Pak. Apa itu rumah sakit pendidikan? Bisa dijelaskan itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Kim. Selamat siang semua pemirsa media RSAN. Jadi yang dikatakan rumah sakit pendidikan tersebut adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan, pelayanan dan penelitian secara terpadu dan terintegrasi. Kemudian, apa saja kegiatan itu, Pak? Dalam kegiatan pelaksana rumah sakit pendidikan ini, ia tetap ya mengutamakan pelayanan kesehatan, tetap pasien yang menjadi fokus utama. Cuma di dalamnya juga bersamaan dengan adanya pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa, baik mahasiswa fakultas kedokteran gigi, bidan, keperawatan, apoteker dan juga tenaga kesehatan lainnya. Jadi dia sejalan paralel. Sejalan ya. Paralel. Kemudian yang terlibat nih, Pak, di rumah sakit pendidikan ini siapa saja? Nah, yang terlibat dalam rumah sakit pendidikan biasanya kita menyebut ini istilah duipati atau tripartit. Ya, pertama tentu institusi pendidikan yang mendatangkan mahasiswanya kepada kita. Yang kedua, kita, terutama direktur rumah sakit sebagai pemberi tempat wahana pendidikan. Dan yang ketiga adalah rumah sakit jejaring nantinya. Dan untuk di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini kita menjadi rumah sakit utama sekaligus rumah sakit satelit bagi institusi pendidikan. Yang dididik itu siapa saja, Pak? Nah, yang dididik di sini adalah mahasiswa kedokteran, baik yang profesi dokter, mahasiswa residen yang menjadi spesialis, kemudian juga mahasiswa keperawatan, bidan, apoteker, farmasi, dan juga gizi serta tenaga kesehatan lainnya. Wow, cukup banyak sekali ya, Pak. Dan tentu ini sangat peluang yang bagus bagi mahasiswa ya, untuk memilih Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ini belajar begitu. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan di RSA ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau untuk kurikulum yang akan diajarkan di rumah sakit ini itu sudah termasuk dalam persyaratan dalam pendirian rumah sakit pendidikan. Jadi kurikulum itu sudah dibikin oleh universitas atau institusi pendidikan, nanti dijabarkan kepada rumah sakit pendidikan, kepada seluruh manajemen dan juga kepada staf dosen pendidik, baik yang dokter spesialis ataupun klinikal instruktur yang sudah ditunjuk oleh direktur dan disahkan oleh institusi pendidikan. Di kurikulumnya sudah ada semuanya, mulai dari rancangan pendidikan, kegiatan harian dan juga evaluasi pembelajaran itu sudah dibikinkan semua. Sudah jelas ya, jelas. Dan tenaga pendidik itu dari mana? Apakah dari kita sendiri atau memang ada yang didatangkan dari luar? Kalau untuk tenaga pendidikan di rumah sakit pendidikan, ya murni harus di rumah sakit pendidikan tersebut. Karena salah satu syarat untuk berdiri di rumah sakit pendidikan, kita harus menyediakan staf dosen yang berqualified sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh anak didik tersebut. Khusus untuk Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini kita ada dokter-dokter spesialis, baik yang SP1, SP2, yang beberapa orang yang menuju program doktoral, dan juga perawat yang sudah klasifikasi, perawat spesialis dan juga pendidikan S2. Wow, luar biasa. Lengkap ya, Pak. Lengkap. Kemudian apa nih, Pak? Kewajiban dari rumah sakit pendidikan itu apa? Kita sebagai rumah sakit pendidikan, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, kita wajib menyediakan sarana, prasarana, terutama juga pasien. Kita menyediakan pasien bagi mereka sesuai dengan kasus yang akan mereka cari, dan juga kita menyediakan tempat penelitian serta suasana yang nyaman bagi anak-anak didik. Tentu RSAN pilihan yang tepat, benar ya, Pak. Iya. Dan ada kewajiban dari rumah sakit, tentu ada juga kewajiban dari instansi pendidikan itu, Pak. Seperti apa itu, Pak? Nah, ini yang mau kita yang kita julua ya. Nah, sebenarnya Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini kalau untuk mendidik itu udah lama, udah 40 tahun lebih. Sejak tahun 82 kita sudah menerima mahasiswa kedokteran dari FK UNAN untuk dididik di sini. Dan dalam kesempatan ini kita mengingatkan lagi apa kewajiban yang harus diberikan oleh rumah sakit, oleh institusi kepada rumah sakit pendidikan, khususnya kepada Ahmad Mukhtar ini. Yang pertama tentulah pemantauan sarana dan prasarana pembelajaran.
ya, apakah kesediaan buku-buku, kesediaan alat-alat, kemudian media pembelajaran apakah sudah sesuai atau sudah tertinggal. Dan itu harus berkala dievaluasi oleh tim universitas atau institusi. Yang kedua adalah tentu mereka harus ikut juga memikirkan pengembangan kemampuan dosennya. Jadi tidak mungkin kan dosen yang tamat 20 tahun lalu tiba-tiba mengajarkan ilmu adab saat ini, tidak mungkin. Jadi mereka universitas harus berkewajiban menambah update ilmunya dalam bentuk workshop, untuk kelanjutan pendidikan S2 atau SP2, dan itu memang harus jadi tujuan utama bagi universitas untuk menaikkan akreditasinya. Tidak mungkin kan kalau mahasiswanya pintar-pintar jauh lebih pintar daripada dosennya. Karena dosen kan udah senior yang untuk IT seperti ini mereka tertinggal. Dan yang ketiga ini paling penting. Apa itu Pak? Support dana. Iya, karena untuk kelancaran suatu operasional tentu butuh dukungan dana, dan dukungan dana itu diatur dalam peraturan kerjasama yang nanti akan melibatkan direktur dengan institusi pendidikan. Nah, jumlah stase serta dosen ini Pak? Saat ini di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini kita punya sekitar 51 dosen dokter spesialis. Ada 45 orang yang SP2, 6 orang sedang doktoral. Kemudian untuk perawat juga ada CI beberapa orang, saya tidak hafal jumlahnya karena sangat banyak sekali. Nah, kemudian untuk stase untuk FK Unan, kita sebenarnya menyediakan 13 stase sebenarnya. Cuma Unan hanya memanfaatkan 9 stase, 8 stase untuk dokter umum dan tambah 1 stase jadi 9 jantung untuk pendidikan spesialis. Kalau Baitur Rahmah mereka memakai 9 stase. Iya. Ya, 9 stase. Perjalanan cukup panjang Pak, dari tahun 2018 ya pada saat SK Menteri itu. Nah, apa sih kendala yang dialami oleh pihak rumah sakit sendiri sebagai lembaga pendidikan, termasuk dari mahasiswa sendiri yang belajar di sini Pak? Apa saja? Kendalanya banyak, ya. Yang pertama dari pihak kitanya, karena memang Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini dari awal tuh tidak disetting di rumah sakit pendidikan. Ya, di rumah jalannya pendidikan ini dia naik tengah jalan. Ya, di awal kan kita cuma fokus pelayanan. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya rumah sakit kita ini menjadi rumah sakit pendidikan, tentu kita terkendala dengan ruangan tempat pembelajaran dan juga ruangan tempat istirahat bagi residen, dokter muda, juga bagi mahasiswa lainnya. Yang kedua, kendalanya adalah variasi kasus. Rumah sakit kita adalah rumah sakit IPB, rujukan. Jadi, kebetulan untuk S1, mereka sebenarnya butuh kasus-kasus di layanan primer, kebanyakan justru bergini ke tipe C. Kenapa? Karena ada peraturan yang mengatakan bahwa ada penjenjangan dalam rujukan pasien, peraturan dari pemerintah, sehingga ada terkendala dengan jumlah pasien di sini. Dan yang ketiga tentu adalah status dari dosen sendiri. Itu kendalanya. Dosen di sini statusnya adalah sebagai dosen LB, tapi tidak diikat dengan nomor induk dosen khusus. Sehingga kendalanya di sinilah kebanyakan dosen di sini ya mereka agak, mohon maaf ya, untuk ketertarikan dalam bidang pendidikan itu agak kurang. Kenapa? Karena tidak dihitung. Jadi kalau mereka jelas statusnya kayak kita punya KTP kan, tuh ada NIK-nya. Nah, kalau sebagai dosen apa statusnya? Pak Kim, dikata orang dosen, orang kalau tanya apa tandanya Pak Kim dosen? Pak Kim mengatakan ini NIK saya, yang IDK. Ya, nah dia mau tadi kita kendala kita nggak punya itu. Kita udah pernah mengusulkan, cuma sampai sekarang alhamdulillah belum dapat. Semoga terrealisasi. Dari banyak kendala ini Pak, harapan ke depan. Harapannya adalah bahwa Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini, rumah sakit pendidikan ini milik bersama, milik Unan juga, milik Baitur Rahmah juga, milik UMP juga, milik Stikes lainnya juga. Bersama-sama kita membina, membangun, mengembangkan rumah sakit ini. Nggak mungkin sepihak saja Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini akan bergerak sendirian, tiba-tiba harus menyelaraskan dengan keinginan kompetensi dari universitas. Nggak mungkin, tertatih-tatih kita jadinya. Iya, tertatih. Dan jangan dilupa, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini adalah rumah sakit pilihan bagi mahasiswa, karena rata-rata mahasiswa senang untuk berpendidikan di sini, ramah di sini. Iya betul. Orang Sumatera Barat, orang Bukit Tinggi sudah pasti ramah ya Pak. Iya. Nah, apalagi pegawai yang ada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Nah Pak, mungkin itu saja karena waktu membatasi kita. Banyak dari informasi ini banyak hal yang kita petik. Artinya Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi menjadi rumah sakit pendidikan profesional untuk belajar. Jadi tunggu apa lagi? Silakan datang berkoordinasi dengan kampusnya, datang ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi.
Baik pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang pagi kita pada hari ini bersama Dr. Yose Rizal, SPKK. Saya yakin mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.